Kita akan belajar dari kisah Nehemia, bagaimana dia membangun tembok Yerusalem yang sempat rubuh. Kita baca di dalam Nehemia 1 ayatnya yang ketiga. Kata mereka kepadaku, ini orang-orang yang datang dan memberi laporan kepada Nehemia. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar di penawanan, ini maksudnya yang ada di Yerusalem ya. Ada dalam apa? Kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela. Benar di satu sisi mereka terhindar dari penawanan. Tapi di sisi yang lain mereka dalam kesukaran besar. Bahkan dalam keadaan yang tercela. Coba Anda bayangkan ini. Tembok Yerusalem telah terbongkar. Kalah perang, hancur semuanya. Tembok-temboknya terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi mereka ada dalam keadaan yang sangat desperate, mereka dalam keadaan yang sangat berat, mereka ada dalam keadaan yang sangat susah, dan mereka menjadi bahan tertawaan bangsa-bangsa yang di sekelilingnya, dan mereka dalam keadaan yang sangat susah sekali. Ditulis dalam ayat yang kita baca tadi, keadaannya tercela dan di dalam kesukaran yang sangat besar. Itu laporan yang sampai kepada Nehemia tentang keadaan orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Mungkin kalau kita berpikir dalam konteks kita hari ini, dalam hidup kita masing-masing, ada juga di antara kita yang sedang mengalami gak sampai seperti mereka, tapi dalam aspek hidup kita tertentu ada kehancuran yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian ada yang mengalami kehancuran secara damai sejahteranya. Hari-hari ini Anda nggak bisa tidur nyenyak, banyak gelisahnya, resah terus, kayak ada sesuatu yang menghantui, kayak ada sesuatu yang membuat Anda nggak bisa tenang dalam hidup saudara. Seolah-olah tembok damai sejahteranya yang roboh. Nggak bisa tertawa, nggak bisa happy. Kumpul sama orang lain kayaknya berat banget. Bahkan di gereja pun yang lainnya memuji Tuhan, tapi kita kayak ngerasa mikul beban yang sangat berat dalam hidup kita. Tanpa sadar tembok sukacitanya roboh. Mungkin ada sebagian di antara kita lagi yang dalam kondisi yang roboh adalah tembok visi saudara. Anda punya visi, Anda punya sesuatu yang Anda mau goalkan, Anda mau perjuangkan. Tadinya Anda sangat excited dan Anda semangat sekali memulai itu. Tapi tantangan terjadi, persoal datang dan kemudian semuanya berhenti. Dan kemudian semuanya hancur. Anda pikir dalam keadaan seperti itu sudah gak ada harapan. Kadang-kadang ketika kita dalam kondisi seperti bangsa Israel waktu itu, kalau sudah hancur maka that's it. Maka kiamat, maka habis semuanya. Benar apa tidak? Kadang-kadang kita juga dalam keadaan ketika mengalami kemunduran, ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami kehancuran, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keuangan, mungkin dalam kesehatan, kita pikir tidak ada harapan. Semuanya sudah berakhir. Tapi hari ini saya percaya Tuhan mengurapi firman Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Anda yang mengikuti secara online, saya mau ngomong sama saudara. Ada satu pribadi yang sanggup untuk memulihkan kembali apa yang sempat runtuh, apa yang sudah roboh bisa dibangun dan dipulihkan kembali. Amin. Seperti bangsa Israel waktu itu sudah roboh temboknya. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan sama saudara, enggak ada yang mustahil buat Tuhan memulihkan pernikahan saudara. Menyembuhkan sakit penyakit dari orang tua saudara. Memberikan solusi jalan keluar sehingga masalah legal itu bisa clear, bisa selesai dengan baik. Sehingga ada kedamaian kembali dalam hati dan ada sukacita kembali dalam hati saudara. Saya rasakan melalui firman Tuhan hari ini akan ada orang-orang di tempat ini yang sebelumnya kayak nanggung beban berat banget di pundaknya. Tapi saya berdoa kuasa firman Tuhan akan bekerja, beban itu akan dipatahkan, dihancurkan. Kelepasan terjadi, ada kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Tembok sukacita saudara dipulihkan. Oke, mari kita lanjutkan pembacaan kita Nehemia 2 ayat yang ke-17.
dalam keadaan hancur pada waktu itu, ini responnya Nehemia. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Mungkin itu juga yang Anda rasakan, rasanya kok sial terus, malang terus, nasibnya buruk terus, yang terjadi jelek terus, semuanya negatif. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalau ini bukan menurun, ini habis. Mungkin pekerjaan saudara bukan lagi cuma mengalami kerugian, tapi memang sudah bangkrut, sudah habis. Mungkin itu yang terjadi saat ini. Tapi lihat saudaraku, di tengah reruntuhan, Anda bayangkan saja, Nehemia berdiri di tengah reruntuhan. Dan kemudian ini yang dia katakan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Hari ini saya mau ngomong sama saudara di tengah keruntuhan yang mungkin sedang engkau alami dalam hidup saudara. Ini suara profetik yang mau saya sampaikan. Mari bangun kembali. Jangan putus asa, jangan menyerah dan kalah. No. Hari ini saya deklarasikan hari kebangkitan terjadi. Ayo kita rise and build. Ayo kita bangkit, ayo kita bangun kembali. Amin. Karena decision yang seperti itu, keputusan seperti itu adalah keputusan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan perubahan dan pemulihan dalam hidup kita. Ada perubahan tertentu hanya akan terjadi ketika kita mengambil keputusan untuk merubah keadaan kita. Untuk take responsibility dan kemudian berbuat sesuatu untuk mengubah situasi kita. Tidak terus meratapi, tidak terus bersedih hati, tidak terus tenggelam di dalam keputusasaan. Akan tetapi ambil keputusan untuk mengubah situasi saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Nehemia di tengah reruntuhan Yerusalem, semuanya roboh. Tapi dia ngomong, yang roboh ini bisa dibangun kembali. Hari ini Anda katakan sama sakit penyakit saudara, oleh bilur Kristus, aku sembuh. Pintu-pintu yang tertutup ini di dalam nama Yesus terbuka. Hari ini ucapkan suara profetik itu. Perkatakan deklarasi profetik itu. Dan ambil tanggung jawab untuk mengubah situasi saudara. Arise and build. Jangan menunggu Tuhan yang mengubah keadaan saudara. Karena sebenarnya Tuhan yang menunggu kita bangkit untuk mengubah keadaan kita. Karena Tuhan mau turut bekerja dalam segala perkara. Kalau Tuhan bekerja dalam segala perkara, enggak Tuhan sendiri. Kita sama Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara, tembokmu yang sempat roboh akan dibangun kembali. Sukacitamu akan dipulihkan kembali. Masa depanmu akan bersinar kembali. Grafik saudara yang turun terus kayak gini, saya deklarasikan dalam nama Yesus gak lagi turun. Akan Tuhan balik jadi naik, bahkan tetap naik dan tidak turun terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali bersama dengan Yesus. Amin. Nah mari kita lihat responnya bangsa Israel mendengarkan suara profetik. Pesan profetik yang disampaikan oleh Nehemia. Nehemia tadi ngomongnya apa? Arise and build. Let's do something about it. Jangan pasif, jangan nunggu. Ayo bangkit, ayo bangun kembali. Yang sudah roboh, bangun kembali. Keadaan yang hopeless, ayo kita rubah keadaan ini. Mentalitas iman yang seperti itu. Yang kita perlu punya di dalam hidup kita. Nah mari kita lihat responnya bangsa Israel. Kita baca Nehemia 2 ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berarti Nehemia itu percaya dalam hidupnya ada kemurahan Tuhan yang menyertai dia. Ada favor yang daripada Tuhan. Waktu dia punya rencana untuk arise and build, dia tidak arise and build sendiri dengan kekuatannya. Tetapi sementara dia bangkit dan mulai membangun, ternyata di saat yang sama dari surga ada favor yang diberikan. Dan saya percaya itu favor to build.
Saya percaya juga favor to build ini akan Tuhan berikan kepada saudara. Apa yang selama sekian tahun tidak pernah bisa dilakukan. Doa saya dalam nama Yesus, terima favor yang dari Tuhan. Favor yang membuat yang susah jadi mudah. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tertutup sekarang terbuka buat saudara. Favor yang membuat yang tidak ada jadi ada. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita butuh favor ya. Karena kalau kita coba ngusahain sendiri tanpa favor. Gak bisa juga. Tapi kalau favor Tuhan bekerja, menyertai kita, kita akan dibuat terheran-heran sendiri. Karena hal-hal yang melampaui pikiran kita, perkiraan kita, Tuhan akan kerjakan.